Penanganan atau pemulasaran jenazah. 1. Pemulasaran jenazah wajib dilakukan oleh petugas yang mengenakan APD lengkap yang terdiri dari A. Pakaian sekali pakai, lengan panjang dan kedap air. B. Sarung tangan non-steril atau satu lapis yang menutupi manset pakaian. C. Pelindung wajah atau kacamata. D. Masker bedah. E. Celemek karet atau apron. F. Sepatu tertutup yang tahan air. 2. Jenazah setelah diberi pakaian lengkap akan dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah serta disegel. Demikian pula peti yang digunakan akan terbungkus rapat, agar jangan sampai ada kebocoran cairan tubuh. Bagian luar pembungkus jenazah dan peti harus didisinfeksi sebelum dibawa menggunakan mobil jenazah khusus. Peti tidak akan dibuka kembali hingga dikubur atau dikremasi. 3. Jika keluarga atau pelayan gereja atau majelis jemaat ingin melihat atau mendekati jenazah sebelum masuk ke dalam kantong atau pembungkus jenazah dan peti, maka yang bersangkutan juga harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. 4. Jenazah tidak boleh dibasem atau disuntik formalin atau diawetkan. 5. Peti jenazah diantar dengan mobil jenazah khusus menuju krematorium atau pemakaman. B. Persemayaman jenazah. 1. Tidak diperkenankan jenazah disemayamkan di rumah, gereja, maupun rumah duka. Jenazah akan disemayamkan pada ruang pemulasaran tidak lebih dari 4 jam. 2. Apabila bermaksud mendekati wilayah ruang pemulasaran, harus pula dengan persetujuan dan petunjuk pihak rumah sakit. 3. Selama masih berada di rumah sakit, anggota keluarga maupun pelayan gereja yang mendampingi keluarga haruslah A. Senantiasa menggunakan masker yang memadai. B. Rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun antiseptik. C. Menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kontak langsung dengan siapapun. D. Menyesuaikan diri dengan standar yang diberlakukan oleh pihak rumah sakit. C. Ibadah kedukaan. 1. Jika ada kesempatan untuk melakukan kebaktian pemberangkatan atau pelepasan jenazah, sebaiknya dilakukan dengan singkat dan di ruangan khusus yang tidak berdekatan dengan ruang pemulasaran jenazah. 2. Pemakaman atau kremasi jenazah hendaknya hanya dihadiri secara terbatas atau anggota keluarga terdekat dan pendeta yang didampingi seorang penatua atau diaken. Anggota keluarga yang merawat mendiang atau almarhum semasa hidupnya tidak dianjurkan ikut ke krematorium atau pemakaman. Jika ikut ke krematorium atau pemakaman, haruslah menjaga jarak dengan orang lain. 3. Selama prosesi kremasi atau pemakaman, ketentuan jarak antara peti jenazah dan orang yang hadir ditentukan pula oleh tim medis atau pihak rumah sakit. Jika ada larangan melayani dalam jarak dekat, dapat diupayakan pelayanan jarak jauh, online, atau streaming. 4. Bentuk pelayanan gerejawi saat pemakaman atau kremasi hendaknya menyesuaikan protokol pemerintah atau yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. 5. Para pelayan dan setiap orang yang terlibat harus dalam kondisi tubuh yang sehat dan bukan kelompok rentan tertular COVID-19. Sebelumnya, setiap orang yang akan hadir atau terlibat harus melewati protokol pemindaian suhu tubuh atau thermal scan. Disarankan bagi yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius untuk tidak hadir. D. Pasca mengikuti ibadah kedukaan. 1. Cucilah tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun antiseptik. 2. Sesampai di rumah, hendaknya pakaian, alas kaki, dan barang-barang yang melekat pada tubuh atau pakaian misalnya kacamata, jam tangan, cincin, pena, kalung, dan sebagainya segera dicuci atau dibersihkan dengan cairan disinfektan. Segeralah mandi dengan bersih sebelum beristirahat, menyentuh benda-benda dalam rumah dan bertemu anggota keluarga. 3. Sesegera mungkin setelah pemakaman suami atau istri, anak-anak, dan keluarga dekat, diswab untuk memastikan apakah terpapar atau terinfeksi COVID-19 atau tidak. 4. Setiap orang yang terlibat dalam proses di atas hendaknya mematuhi dengan ketat panduan ini dan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. 5. Para pelayan gereja atau majelis jemaat hendaknya menindaklanjuti peristiwa ini dengan pelayanan pastoral khusus bagi anggota keluarga yang berduka agar mereka terhibur dan tetap merasakan dukungan dari gereja. Untuk sementara, ibadah penghiburan maupun ibadah syukur di rumah yang menghimpun orang banyak ditiadakan atau ditunda hingga situasi kondusif. Selain itu, keluarga maupun warga jemaat lainnya harus diberi pemahaman bahwa terpapar COVID-19 bukanlah aib dan tanpa harus menyalahkan orang lain. Dalam situasi darurat ini,
edukasi, dan atau memberi pengertian kepada warga gereja mengenai aspek kewaspadaan sangatlah dibutuhkan, disertai pula kepatuhan terhadap protokol pemerintah khususnya bagi yang pernah mengalami kontak langsung dengan warga yang positif terinfeksi COVID-19. Jika terjadi kematian di rumah atau tempat tinggal. 1. Apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal sebelumnya telah menunjukkan gejala-gejala serupa dengan kondisi terpapar COVID-19, segeralah menghubungi pihak rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 atau hotline 0811 3339 90000 atau 0812 1212 3119. Jangan meminta tetangga atau pihak lain masuk ke rumah tanpa APD. 2. Setiap orang yang ada di rumah hendaknya juga melindungi diri dan menghindari kontak langsung satu sama lainnya. 3. Ikutilah panduan dari pihak rumah sakit atau dinas kesehatan yang berkomunikasi dengan Anda. Selanjutnya perhatikanlah poin-poin di atas.